Ini udah jam berapa coba? Telat banget tau gak sih? Makasih ya. Nah, jadi atribusi sosial itu adalah proses untuk menyimpulkan penyebab perilaku atau peristiwa yang dilakukan orang lain. Teori yang relevan dengan kasus seperti video tadi adalah teori atribusi Heider atau naive psychology. Yang mana teori ini menyatakan bahwa orang cenderung bertindak seperti psikologi naif yang mencoba untuk memahami perilaku orang lain. Seperti kasus teman yang terlambat tadi, si Laila akan mencoba mencari penjelasan atas keterlambatan si ini. Dan Laila akan mempertimbangkan dua jenis atribusi utama. Yang pertama yaitu atribusi internal atau disposisional. Laila akan menyimpulkan bahwa keterlambatan ini disebabkan oleh faktor-faktor internal dalam dirinya, seperti dia mungkin orang yang suka telat atau orang yang suka datang tidak tepat waktu. Bisa juga karena dia tidak mempedulikan janji yang telah mereka buat. Dan bisa juga dia orangnya tidak mengusahakan datang tepat waktu. Yang kedua yaitu atribusi eksternal atau situasional. Laila akan menyimpulkan bahwa keterlambatan ini disebabkan oleh faktor-faktor eksternal yang di luar kendalinya, seperti mungkin saja di perjalanan tadi terjadi kemacetan parah, atau mungkin saja ada kejadian yang tak terduga menimpanya. Terus bisa juga mungkin ada urusan mendesak yang menyebabkan ini datang terlambat. Hai Mbak, permisi sebelumnya. Ganggu waktunya nggak nih? Enggak Mbak, kenapa? Perkenalkan sebelumnya saya Laila dari PT Jaya. Ingin menawarkan produk ke Mbak karena kami baru aja launching produk skincare. Produk terbaru kami ini make up lip tint gitu. Karena saya lihat bibir Mbak kayak agak pucet gitu kan, dan ini kayaknya mau ketemuan sama orang nih. Jadinya bagusnya kan pakai lip tint ya Mbak. Gimana nih? Kayaknya saya tidak tertarik ya Mbak. Tapi sebelum Mbak menolak produk saya ya, ini nih produk terbaru kami yang inovasinya tuh bikin bibir tuh jadi glossy dan kayak cewek-cewek Korea gitu loh Mbak. Dan ini warnanya kayak cocok deh sama Mbak karena kan Mbak nih cool tone gitu ya. Berapa ya Mbak harganya? Jadi, teori yang relevan dengan kasus Sales menawarkan suatu produk kepada seseorang itu merupakan teori Elaboration Likelihood Model atau ELM, yang mana konsep utamanya menjelaskan dua jalur utama di mana pesan persuasif dapat mengubah sikap, yaitu jalur sentral. Terjadi ketika penerima pesan secara aktif memproses informasi, mempertimbangkan argumen dan bukti yang disajikan. Perubahan sikap melalui jalur ini cenderung lebih kuat dan tahan lama. Dalam kasus ini, penjelasan yang logis dari Sales masuk ke jalur sentral calon pembeli. Ya, terus yang kedua ada jalur periferal. Terjadi ketika penerima pesan tidak terlalu fokus pada isi pesan, tetapi lebih dipengaruhi oleh isyarat-isyarat periferal seperti daya tarik sumber, ya Sales tadi, kredibilitas, jumlah argumen, atau emosi. Testimoni positif dan penawaran menarik dapat menjadi isyarat periferal yang mempengaruhi calon pembeli. Jadi relevansinya adalah sang pembeli awalnya skeptis. Kalau pembeli mungkin tidak termotivasi untuk memproses informasi secara mendalam, yaitu jalur periferal. Namun, penjelasan logis dari Sales mendorongnya untuk beralih ke jalur sentral, di mana ia mengevaluasi argumen secara rasional. Testimoni positif dan penawaran menarik kemudian memperkuat daya tarik produk dan memicu keputusan pembelian. Nilai kamu kenapa kayak bingung gitu? Ini aku bingung sama teori psikoanalisisnya Sigmund Freud itu loh. Oh, sini aku jelasin. Jadi, perilaku prososial adalah tindakan sukarela yang dilakukan untuk memberikan manfaat kepada orang lain atau masyarakat secara keseluruhan tanpa mengharapkan imbalan materi atau keuntungan pribadi secara langsung. Teori yang relevan dengan kasus seperti video tadi adalah teori altruisme, yang mana teori ini menjelaskan tindakan sukarela yang dilakukan untuk membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan eksternal.
Motivasi utama dalam altruisme adalah keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan orang lain. Di video tadi, seorang teman menawarkan bantuan kepada temannya yang kesulitan dalam mengerjakan tugas. Membantu teman tersebut dapat dianggap sebagai tindakan altruistik jika motivasi utamanya adalah untuk meringankan beban teman dan membantunya berhasil mengerjakan tugas tersebut, bukan untuk mendapatkan sesuatu sebagai balasannya. Ih, kenapa makan aku diambil? Ya aku pengen, emang kenapa? Nah, seperti kasus di video tadi, seorang teman merebut coklat temannya secara paksa. Teori yang relevan dengan video tadi adalah teori frustasi agresi. Teori ini menyatakan bahwa agresi adalah hasil dari frustasi, yaitu perasaan terhalang dalam mencapai tujuan. Dalam kasus tadi, pelaku mungkin merasa frustasi karena menginginkan coklat tersebut dan merebutnya adalah cara untuk mengatasi frustasi tersebut dan mendapatkan apa yang diinginkannya. Kita ngerjain apa nih? Kan minggu depan kita sudah mulai presentasi nih. Jadi aku mau bagi tugas. Kamu nyari materi tentang agresi. Kamu nyari materi tentang atribusi sosial. Oke? Oke. Terus kamu ya apa? Aku dinamika kelompok. Teori yang relevan dengan video tadi adalah teori sistem sosial, yaitu teori ini menjelaskan bahwa kelompok dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri dari elemen-elemen yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, dalam kasus tadi, mereka berdiskusi aktif untuk mempersiapkan presentasi mereka di minggu depan. Setiap siswa adalah elemen dalam sistem kelompoknya. Pertukaran ide dan pemahaman adalah bentuk interaksi antar elemen. Tujuan bersama dalam konteks ini adalah memahami materi pelajaran dengan lebih baik. Terus, keaktifan siswa menunjukkan bahwa sistem kelompok berfungsi secara dinamis dan produktif.